Jadi begini, tentang sertifikat saham. Jadi ini memang ada kewajiban bahwa teman-teman dapat melihat perseroan itu, namanya perseroan pasti persero ya. Jadi ada sertifikat saham yang terkait dengan bukti kepemilikan saham. Ini sebenarnya materi kuliah praktek yang kemarin-kemarin sebenarnya, tapi tidak apa ya. Nah, sertifikat saham ini penting sebagai alat bukti bagi kepemilikan perseroan karena dia tidak menunjukkan bahwa dalam sertifikat tersebut dia tidak menunjukkan adanya eksistensi pemegang saham dalam suatu PT, dalam suatu perseroan terbatas. Jadi sebutan umumnya Certificate of Stocks. Jadi surat bukti kepemilikan sejumlah saham suatu perseroan. Kalau di Undang-Undang 40 2007 nggak ada nih pengertian sertifikat saham ya. Nah, di sana itu seperti KTP ya, KTP-nya perusahaan sebagai pemilik saham. Dalam sertifikat tersebut dicantumkan nama penerbit, siapa yang menerbitkan saham, jumlah nominal yang mewakili atau dinilai yang dinyatakan. Deklarasi nilai bukan nominal dan hak pemegang saham ya. Jadi di sana akan muncul ini saham seperti apa dan nominalnya berapa, serta hak yang melekat pada sertifikat saham. Ya. Ada perusahaan tertutup dan ada perusahaan terbuka. Kalau perusahaan tertutup dia juga tetap menerbitkan sertifikat saham sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sebagai pemegang saham sudah setor modal kepada perseroan. Nah, sertifikat ini dapat diperdagangkan dengan cara apa? Diserahkan kembali ke pialang ya, maaf, ke penerbit ya, atau melalui pialang untuk diadakan pembahasan. Jadi, nah ini sertifikat saham karena nggak ada di Undang-Undang PT, maka diatur di undang-undang itu tidak jelas ya, tapi tidak apa karena itu memang saham itu hanya sebagai bukti bahwa dia sudah setor saham, setor modal ya. Kamus Bank Indonesia yang kemudian menyatakan definisi sertifikat saham itu apa, karena sertifikat saham ini termasuk surat berharga yang oleh negara itu diakui dan bisa diuangkan. Nah, jadi Undang-Undang 40 itu menegaskan bahwa perseroan adalah persekutuan modal. Didasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi atas saham. Karena modal dasar seluruhnya terbagi atas saham, yang menyebut saham itu kan hanya dua ya, Undang-Undang 40 dan Undang-Undang 895 tentang pasar modal. Maka kedua undang-undang ini terlibat dalam keberadaan saham. Nah, karena disinggung terus di dalam Undang-Undang PT, ini modal dasar semua nilai nominal saham, dalam pasal 7 juga diatur bahwa para pendiri wajib mengambil bagian saham, dan saham itu nggak ada definisinya kecuali yang tadi dinyatakan oleh Bank Indonesia. Kemudian untuk bukti bahwa saham itu atau stok itu juga memberikan pernyataan tentang siapa pemilik perusahaan, siapa pemilik perseroan, maka saham itu juga harus jelas ya. Jelasnya begini, bahwa saham itu menunjukkan selain kepemilikan saham juga menunjukkan bahwa perseroan itu sudah mendapatkan modal ya. Dari siapa? Dari para pendirinya, dari para pemegang sahamnya. Maka saham itu juga menjadi bukti penyertaan modal yang dimasukkan oleh subjek hukum. Siapa aja subjek hukumnya? Entah itu naturalized person, entah itu right person, ke dalam suatu perseroan terbatas pada saat perseroan itu didirikan. Maka ini saham itu ada di sana. Nah, para pemegang saham dia harus memiliki bukti kepemilikan saham dengan nama surat saham. Itu diatur dalam pasal 51 UPT. Nah, dengan bukti kepemilikan surat saham itu, maka dia memiliki hak pemegang saham. Nah, hak pemegang saham itu minimal ada 3 klasifikasi ya. Dia ada pemegang saham bisa mengeluarkan suara dalam RUPS,
Kalau saham itu cuma saham biasa dengan saham dengan hak suara ya. Yang kedua, dengan saham itu, di kepemilikan saham itu, dia bisa menerima pembayaran dividen kalau perusahaan mengalami keuntungan. Sementara kalau perusahaan bubar atau likuidasi, maka sisa kekayaannya pembagian dia juga dapat. Di samping itu juga saham, dengan adanya saham, dia juga bisa menjalankan hak lainnya seperti menghadiri ya, RUPS, ikut menentukan keputusan tentang perseroan, ya semuanya didasarkan pada Undang-Undang PT. Jadi hak pemegang sahamnya ada 3 ini. Ya. Nah, cuma klasifikasi saham seperti apa, ya itu kemudian menjadi sedikit berbeda. Nah, kalau di satu perseroan hanya terdiri dari satu klasifikasi saham saja, maka saham itu berlakulah dengan semua fungsinya. Ya. Setiap saham biasa ya, setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan pada pemegangnya hak yang sama. Kalau itu dia hanya disebut sebagai saham, maka para pemilik saham itu memiliki hak yang sama semuanya. Kalau itu hanya satu, namanya saham biasa. Itu memang diatur di dalam anggaran dasar. Nah, catatannya kalau misalnya ada saham, ya, jika ada saham yang disebutkan di dalam UPT, ya, ternyata lebih dari satu klasifikasi, ya, maka suatu saham dengan jenis klasifikasi itu, maka dia punya macam-macam hak yang melekat padanya. Cuma gini, dampak dia punya saham dengan klasifikasi tertentu itu mungkin bisa jadi yang diterangkan di dalam anggaran dasar, bisa jadi satu saham dengan klasifikasi tertentu dia memiliki 2 macam hak atau 3 hak atau 5 hak atau saham yang eksklusif, maka dia memiliki semua hak itu. Sebagai contoh begini, di dalam pasal 53 ayat 3 itu diatur saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. Berarti dalam dua kategori ini saja saham bisa diklasifikasikan dalam 2 jenis ya. Saham dengan hak suara dan saham tanpa hak suara. Atau saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham yang lain. Diaturlah di anggaran dasar itu. Saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non-kumulatif. Contoh begini, kalau saya punya saham tertentu X ya, di perseroan itu, bisa jadi saya dapat fasilitas pembagian dividen secara kumulatif per tahun misalnya, atau per 2 tahun kan boleh ya. Atau non-kumulatif, dividennya dibagikan setiap bulan misalnya, setiap neraca akhir bulan ya, neraca bulanan ada keuntungan ya, saya dapat keuntungan dibagikan pada saat bulannya berakhir misalnya, atau bulan bukunya berakhir, atau diakumulasi dalam tahun tutup buku dalam RUPS tahunan, bisa jadi seperti itu. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dulu dari pemegang saham yang lain. Contoh, saya pemegang saham klasifikasi X. Oh, kalau saya perusahaan dapat untung, saya duluan nih yang dapat dividen. Sementara pemegang saham dengan klasifikasi Y, Z misalnya nanti dulu setelah saya dikasih. Nah, bisa jadi. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi. Saham ini, kalau saya punya saham ini, saya bisa mencalonkan diri sendiri sebagai anggota direksi atau mencalonkan orang lain menjadi anggota direksi atau dewan komisaris. Nah, itu bisa jadi ada. Atau saham yang dapat memberikan hak pada pemegangnya untuk menerima lebih dulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dan likuidasi. Kalau perseroan itu likuidasi, maka pemegang saham dengan klasifikasi tertentu bisa mendapatkan sisa bagiannya dulu, ya sisa kekayaan perseroannya dulu secara proporsional. Jadi seperti itu. Nah, satu saham tidak berarti hanya terdiri dari satu macam haknya, bisa jadi gabungan dari berbagai macam hak, tergantung kemudian para pendiri perseroan dalam anggaran dasar itu menentukan seperti apa. Ini kan biasa. Tapi kalau hanya terjadi hanya
Ketika dalam pendirian hanya ada satu saham, maka dia disebut sebagai saham biasa dan semua haknya itu melekat semua sama. Ya. Karena tidak ada kategorinya, hanya saham biasa. Biasanya di dalam perseroan, dalam anggaran dasarnya, dalam anggaran dasar yang teman-teman sampaikan dalam beberapa waktu yang lalu, saya juga bisa membaca teman-teman dalam anggaran dasarnya itu ada klasifikasi sahamnya seperti apa. Nah, itu bisa dilihat sebagai contoh. Nah, itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan saham supaya memberikan gambaran singkat tentang saham. Saya kira itu ada, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah nanti kita lanjut jam 5. Jangan lupa untuk cek-cek channel YouTube-nya supaya kalau misalnya ada hal-hal yang ingin diingat kembali, teman-teman bisa cek kembali apa yang sudah saya sampaikan melalui perkuliahan online yang cuma saya sendiri yang hadir atau cuma satu teman yang hadir. Kalau saya dengan teman satu yang hadir toh itu namanya video call ya, bukan kuliah. Saya kira itu. Sampai jumpa nanti sore jam 5.